kampus kesehatannya itu ada di luar daerah dari kampus utama begitu. Jadi saya milih ke sini karena di sini letaknya ada jadi satu. Kemudian kan USM baru kemarin pertama ikut PMM 3 ya, Kak? Nah, terus saya udah melihat-lihat nih dari Instagramnya PMM 3 di sini gimana pelaksanaannya. Jadi menurut saya itu udah bagus, jadi saya memilih ke sini untuk ikut PMM 4. Halo Sobat Mutiara, kembali lagi dengan saya Xmin Mandela di podcast Bahasa Indonesia Podcast Cerdas Cerdas. Hari ini kita akan ngulik asik lagi bersama dengan Kak Sania, salah satu mahasiswa pertukaran mahasiswa Merdeka PMM4 di Universitas Mutiara Indonesia. Mungkin Kak Sania boleh perkenalkan diri, mana tahu Sobat Mutiara yang sering menonton pada kepo. Kak Sania dari kampus mana? Ya, halo teman-teman. Perkenalkan, saya Sania Anggraini dari kampus Universitas Muhammadiyah Kudus, dan di sini saya sedang mengikuti program pertukaran mahasiswa Merdeka batch 4 di Universitas Harim Mutiara Indonesia. Nah, saya ini dari prodi D3 Keperawatan. Jadi dari vokasi ya, teman. Sekarang Kak semester berapa sih? Saya ke semester 4. Oke. Nah, teman-teman, kita akan mulai kasus ini bersama dengan Kak Sania. Kita akan tanya-tanya apa aja sih kegiatan Kak Sania pada saat di Medan, dan kemarin ikut modul Nusantara di mana aja sih, ya Kak? Nah, mungkin pertama nih Kak, boleh nggak sih Kakak ceritakan secara singkat kemarin awal mendaftar PMM itu gimana sih? Jadi begini teman-teman, saya udah mengenal PMM ini dari semester awal ya, saat maba. Nah, saat itu saya ada keinginan nih untuk ikut PMM karena wah, luar biasa ya kesempatannya keluar pulau gitu. Nah, tapi saat semester 2 itu saya tidak jadi mendaftar karena belum punya cukup keberanian untuk mendaftar gitu. Jadi pas saat semester 4 ini saya cukup berani untuk mendaftar. Kemudian saya cari-cari tuh dari semester awal juga saya sudah mencari kampus-kampus yang akan saya tuju begitu. Dan saat itu saya sudah menemukan Universitas Harim Mutiara Indonesia ini. Jadi di semester 4-nya, jadi saya udah ada pandangan nih kalau saya mau ke universitas ini kan. Okay. Jadi saat itu ya saya memilihnya universitas ini karena selain ada prodi D3 Keperawatan, di sini juga di Sumatera, di mana saya itu nggak diizinkan orang tua kecuali di Sumatera. Jadi kalau di Sumatera saya kan berasal dari Jawa Tengah nih. Jadi Sumatera sama Jawa Tengah kan kalau menurut orang tua saya itu masih satu wilayah kan, satu wilayah waktu Indonesia bagian barat. Jadi masih agak dekat gitu mungkin ya pandangannya. Begitu sih Kak. Kan? Nggak apa-apa, kita dengerin ya, kan ada mic nih. Iya. Tadi nyampe situ. Oke nih Kak, ini kan Kakak ceritakan nih, berarti kemarin kenal PMM itu dari semester awal, dari semester 1 ya. Ini kan Kakak bilang di semester 2 semester itu masih belum ada keberanian nih untuk mendaftar, dan di semester 4 itu memang Kakak sudah mulai niat nih mau mendaftar di PMM. Dan mungkin alasan nih Kak, kenapa sih memilih USM Indonesia, dan ada nih banyak mungkin ya kampus negeri nih di apa yang ada di Medan. Kenapa memilih USM Indonesia, dan kemarin pada saat memilih PT tujuan itu apakah cuma USM Indonesia aja atau memang ada kampus lain? Kalau kenapa saya memilih USM Indonesia ya? Itu karena di sini kan ada prodi D3 Keperawatan ya, di mana D3 Keperawatan itu masih jarang, udah nggak ada gitu sepertinya di beberapa kampus. Jadi saya memilih di sini karena selain yang pertama Sumatera, terus kemudian ada prodi D3 Keperawatan, lalu saya sudah membandingkan dengan kampus lain begitu. Seperti di Universitas Padang ya, itu kan negeri, tapi di sana perbandingannya kampus kesehatannya itu ada di luar daerah dari kampus utama begitu. Jadi saya milih ke sini karena di sini letaknya ada jadi satu. Kemudian kan USM baru kemarin pertama ikut PMM 3 ya, Kak? Nah, terus saya udah melihat-lihat nih dari Instagramnya PMM 3 di sini gimana pelaksanaannya. Jadi menurut saya itu udah bagus, jadi saya memilih ke sini untuk
ikut PMM 4. Berarti kemarin sudah searching. Iya. Oke. Ini kan Kak Senya sudah dibilang lah sudah mendaftar kemarin. Ada nggak sih kesulitan pada saat mendaftar di PMM 4? Kesulitannya sih ini ya. Untuk berkas-berkas sih tidak ada kesulitan, dan walaupun di prodi saya itu kurang mendukung mahasiswanya untuk ikut program ini karena kan pertukaran mahasiswa, sedangkan kami vokasi kan banyak prakteknya gitu ya Kak. Jadi kurang didukung, tapi untuk berkas-berkasnya alhamdulillah prosesnya ini lancar karena selain walaupun prodi kurang mendukung tapi tetap saja kan siapa sih yang nggak mau mahasiswanya betul. Kan berprestasi di luar pulau gitu kan. Jadi dilancarkan terus, tapi saat itu kan saya sedang disibukkan oleh praktek-praktek tuh Kak. Jadi di saat teman-teman lain udah buka pengumuman nih langsung kayak cari-cari info tentang grupnya ya. Dan di situ saya sedang sibuk-sibuknya praktek, jadi kayak ketinggalan dari teman-teman yang lain. Itu ada ceritanya sendiri nih ini. Saya gabung di grup PMM yang kita inbound ini telat, jadi sama teman-teman saya baru bergabung. Maaf ya ini saya baru bergabung karena kemarin disibukkan praktek, jadi belum bisa handle gitu Kak. Itu sih Kak. Berarti karena disibukkan sama praktek, jadi mungkin khususnya karena kurang didukung dari program ini. Kalau misalnya nih nggak ikut PMM 4, ada nggak sih mau kayak berencana mau ngikut program yang lain? Misalnya kampus mengajar. Kalau saya kan prodi vokasi ya. Jadi kalau kampus mengajar kemungkinan ini untuk ke prodi saya itu konversinya nggak ada matkulnya begitu. Jadi saya lebih milih ke pertukaran mahasiswa ini karena ini selain kita di sini juga kuliah sesuai prodi, jadi masih ada yang dikonversi gitu loh Kak SKS-nya. Jadi kemungkinan kalau saya nggak ikut program pertukaran mahasiswa ini, saya akan lanjut ini sih berorganisasi lagi di kampus saya. Berarti kakak juga salah satu mahasiswa yang aktif di organisasi. Di kampus asal ikut organisasi apa aja sih? Kalau saya di kampus asal kebetulan ikut organisasi keislaman, itu ada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, kemudian ikut sebagai staf muda BEM. Nah, pas saat mendaftar ini nih lagi dibuka oprek untuk stafnya BEM, kan saya baru staf muda. Nah, saya bimbang nih mau ikut jadi staf BEM-nya atau mau ikut program ini karena kan pas saat itu juga saya udah lolos nih di program ini. Terus kemudian sama orang tua saya juga masih bimbang nih mau mengizinkan saya ikut program ini apa enggak. Tapi kan saya sudah ini udah lolos, masa enggak diizinkan gitu. Jadi awalnya itu memang ragu-ragu orang tua saya, tapi saya sudah ngomong lagi gitu kan. Terus saat pengumumannya udah lulus nih, saya baru utarakan lagi. Biasanya sebelum pengumuman nih saya ini kayak dikip dulu biar nggak diomongin, terus pas udah pengumuman lolos baru diomongin langsung. Udah lolos nih, masa nggak berangkat gitu. Oke, kalau misalnya kemarin tuh udah disibukkan dengan organisasi, terus kemarin sudah diskusi dengan orang tua. Kalau misalnya nggak lolos gimana kira-kira? Nah, kalau nggak lolos sih ya pastinya sedih lah ya. Tapi mungkin berarti saya dikasih kesempatan lagi untuk berkembang di kampus asal, mungkin begitu ya. Untuk misal melanjutkan organisasi atau bagaimana. Tapi saya berharap banyak sih untuk lolos program ini karena kan untuk saya nih pribadi kuliah itu suatu hal yang luar biasa karena saya dari keluarga yang bisa dibilang kurang mampu lah. Jadi untuk kuliah itu kesempatan yang luar biasa, belum tentu saya bisa kuliah lagi kan. Jadi ada program ini nih gratis dari pemerintah, mendapat biaya hidup gitu. Jadi saya sebisa mungkin untuk ikut, dan kebetulan saya mendapat beasiswa KIP. Jadi sebisa mungkin memanfaatkan privilege itulah ya Kak. Berarti kalau bilang ikut PMM pasti ada dapat dapat biaya hidup, terus dapat pengalaman yang baik di PMM. Nah, ini kan kalau tadi kakak dinyatakan lulus, dan tadi kan aku tanya nih kemarin tadi selain USM milih kampus mana ya sih? Sini atau mungkin di kampus luar? Iya, itu tadi saya perbandingannya dengan Universitas Padang, kemudian ada di luar Sumatera juga sudah melihat. Memang sih banyak yang lebih bagus, tapi saya pilih Sumatera karena itu tadi masih satu daerah sama Jawa Tengah. Jadi untuk ke kampus ini tuh memang udah tujuan saya dari yang semester awal itu saya sudah memilih gitu.
berarti ini kan nyatakan lulus dan kalau dibilang sudah dapat tiket keberangkatan nih kalau Indonesia. Gimana sih rasanya kemarin ya lulus terus ya kalau dibilang sedih nih mau ninggalin orang tua dan teman-temannya terusnya di D3 keperawatan di Universitas Muhammadiyah Kudus gitu. Gimana sih rasanya? Rasanya ini sih terharu banget udah dapat tiket keberangkatan, naik pesawat lagi baru pertama kali kan. Jadi pas saat itu saya lagi sedang shift di rumah sakit kan. Terus buka pengumuman, wah ini udah ada tiketnya nih, udah lulus. Terus habis itu saya kabarin ke teman-teman, gimana nih teman-teman ini habis ini saya pergi loh. Kalian nggak mau ini, nggak mau kumpul dulu gitu untuk terakhir kalinya gitu. Nah jadi terus sama orang tua saya juga, ini nih Bu, saya ini loh naik pesawat pertama kali, masa nggak didukung gitu kan. Terus oh ya udah berangkat aja gitu kan. Tapi ya diwanti-wanti gitulah, hati-hati di sana. Soalnya juga baru pertama kali kan keluar pulau begitu sih. Jadi kalau bilang ini kan kakak daftar ini kesini tuh sendiri atau memang ada teman-teman yang lain? Untuk saya sendiri kesini bertiga kak. Bertiga ya. Jadi dulu waktu saya maba itu waktu awal-awal yang saya udah cari-cari info tentang PMM itu saya belum berani berangkatnya karena belum ada temen. Nah jadi di semester ini karena saya ajakin nih temen saya, terus yang mau 2 orang ini, terus kemudian ya udah akhirnya ikut barengan dan alhamdulillahnya tiga-tiganya lolos di kampus yang sama. Oke, berarti kalau bilang ya mungkin yang kakak takutnya karena nggak ada kawan juga di sini kan. Nah oke, ini kan kalau bilang berangkatlah ke Medan. Gimana sih first impression-nya nyampe di Medan dan ya gimana sih kemarin pas penyambutan sama teman-teman dari USM ini? Oh iya, pas kemarin dari bandara ya disambut, itu ini sih sangat spesial sih, kayak nggak ada yang se-effort itu gitu loh. Kalau ini sejauh ini dilihat-lihat lagi kayak wah ini effort banget gitu sampai nyamperin dari kampus loh, dosennya nyamperin demi anak-anak yang dari luar pulau gitu kan. Jadi kayak berasa disambut banget. Terus sampai Medan gini, yang pertama kali saya culture shock sih ini waktu sholat itu berbeda 1 jam ya. Jadi kayak di perjalanan loh ini udah masuk waktu maghrib ya, terus ternyata dari Kuala Namu ke sini jauh banget gitu. Terus di kampusnya sendiri loh, ini sih saya ngerasanya kayak asri gitu kan, rindang, ada banyak pohon jadi sejuk. Berarti ya karena disambut mungkin dari awal pas kemarin mungkin agak lelah ya, di perjalanan terus pas disambut sama teman-teman yang di dosen mungkin ya mungkin agak senang, terus kayak ada yang bantu gitu. Iya betul. Oke, Kasania ini kan kalau bilang sudah nyampe di USM Indonesia dan kemarin yang saya lihat itu nggak langsung opening ceremony ya kan, dan masih ada waktu kemarin saya sering juga sama teman-teman katanya ada jangka waktu 10 hari sebelum opening gitu. Nah ini kan kalau dibilang orang kakak tinggal di asrama dan mungkin di dalam satu kamar itu pasti berbeda-beda nih temannya. Gimana sih cara kakak supaya bisa ya berinteraksi dengan mereka supaya lebih dekat dengan mereka itu gimana sih? Kalau saya sih ya pertama kali ya di asrama ya. Terus kemudian langsung satu tempat tinggal dengan teman-teman yang belum saya kenal sama sekali gitu. Pas itu sih saya pertama kali buka pintu nih ya. Oh udah ada orang nih, terus ya ini saya basa-basi aja lah ya kan, gimana caranya biar bisa kenal gitu. Terus tanyain kakak dari mana gitu terus ini nih kak aku punya sene gitu, mau nggak gitu. Dan dari situ nih bisa mulai ngobrol terus akhirnya sampai sekarang udah deket sih. Jadi dan teman-teman yang lainnya juga ketika berpapasan nih di lorong asrama gitu kayak, halo gitu, kamu siapa, mau kemana gitu, oh mau ke kamar mandi, oh iya gitu. Kadang sih kesulitan pas misalkan jumpa di jalan kayak gugup gitu kan, ada nggak sih? Gugup sih ada ya, tapi ya ditutup dengan kayak saya dan teman saya kan juga butuh saling mengenal gitu, jadi saya so asik lah ibaratnya, terus teman saya juga so asik, jadi nyambung lah begitu. Jadi gugup itu udah nggak ada. Oke. Berarti kalau dibilang ya mulai dari kita nih kan, basa-basi dulu dan mulai berkenalan. Oke, ini kan kesini sudah ya kalau dibilang sudah berkenalan sama teman-teman dari seluruh Nusantara yang datang ke Indonesia. Pas opening ceremony kemarin gimana sih?
Boleh nggak sih kakak ceritakan? Itu ini banget sih, kayak campur aduk banget sih di perasaan. Soalnya saya dan teman-teman saya kebetulan malah nangis pada saat itu karena udah welcome ceremony banget kan, kayak udah dinyatakan kalau kita akan berkuliah di sini nih, akan menempuh 1 semester di Universitas Harimutara ini. Jadi kayak wah, rasanya habis naik pesawat, terus di sini di luar pulau baru pertama kali. Jadi ini terharu banget gitu, dan bisa membawa nama kampus ke kampus penerima gitu kan. Jadi saya sama teman-teman ya kayak terharu, terus kita dokumentasi lah sebanyak-banyaknya buat konten. Jadi kan ini aku lupa nanya, kan pas baru pertama kali di Banten sudah sama. Gimana sih kemarin pas nyari makan di Medan, terus gimana sih rasanya tuh? Kan baik nih pengalaman dari teman-teman sebelumnya, katanya orang Medan itu keras-keras gitu kan. Gimana sih pendapat kakak soal itu? Nah kebetulan kan pas saat kita nyampe di sini tuh berbarengan dengan puasa ya. Jadi saat itu pertama kali saya puasa di rantauan gitu ya ibaratnya. Jadi cari makan itu kayak ada beraninya, ada enggaknya. Jadi dari saya dari daerah asal itu bawa ini kayak mie yang gitu juga buat inilah, jadi buat bekal saya makan di asrama sebelum saya berani keluar nih. Nah pas ini udah mulai berani nih untuk beli makan gitu, ya ternyata suaranya emang keras-keras ya orang sini. Terus juga kalau saya lihat tuh di barikan saya di Jawa sama teman-teman saya itu orang-orang di sini lebih jago public speaking kan? Jadi kayak lebih berani gitu untuk bicara di depan orang gitu. Jadi saya beli makan nih kayak oh ternyata harganya sama aja kayak di Jawa sih, sama-sama murah gitu. Terus ada nih saya beli galon dari Indomaret diangkat ke asrama, itu sih kayak ya ampun se-effort ini gitu untuk belajar mandiri. Gitu sih Kak. Untuk rasanya sendiri, untuk rasa makanan sendiri di Medan makanan di sini ini sih enak sih, tapi ada yang kayak kurang cocok gitu di lidah Jawa saya gitu. Kayak ada lebih pedas, kalau saya kurang suka pedas, jadi di sini carinya yang nggak pakai sambal gitu Kak, jadi biar nggak pedas gitu. Berarti mungkin kebiasaan di Jawa ini makan yang manis. Iya. Ini kan kakak ceritakan tadi bahwa puasa sendiri ya di asrama. Sedih nggak sih? Pastinya puasa ini kayak sih, kalau bilang Ramadan pertama kali nih tanpa orang tua, gimana sih? Campur aduk sih Kak, kayak ada sedihnya, ada senangnya. Jadi kayak dari ikut program ini saya bisa belajar mandiri, bisa mengerti gimana hidup sendiri gitu kan. Jadi kayak uang itu rasanya lebih berarti kalau di rantauan. Jadi puasa pertama kali nih di asrama sendirian sama teman-teman, terus saya rasanya sedih sih, kayak belum pernah kan. Jadi selama ini seringnya puasa sama orang tua, terus tiba-tiba langsung boom puasa sendirian sama teman-teman. Itu kayak aku sama teman-teman ini Kak saling nelpon kalau udah sahur gitu loh Kak, takut gak bangun kan, biasanya dibangunin orang tua, jadi telepon ya nanti kalau sahur, terus sahur bareng kita. Awalnya beli makanan di luar, terus semakin kesini udah ini mengurangi jajan di luar gitulah, lebih milih untuk ngolah sendiri gitu. Berarti di sana masak sendiri ya? Kadang masak sendiri? Kadang. Oke. Ini Kak Sania, berarti ya mungkin awalnya memang agak sulit. Iya. Di Medan memang agak sulit pas pertama kali merantau di Medan. Ini kan kita geser ke, ini kan tujuan orang kakak berkuliah nih selama semester di Universitas Harimutara Indonesia. Kemarin nih nyampe di kelas kita bertemu dengan berbagai mahasiswa dari suku ini, dari daerah ini. Gimana sih kemarin sambutannya dari teman-teman di kelas, soalnya di tingkat keperawatan, dan gimana sih respon mereka ke kalian? Nah, kita disambut dengan baik sih di kelas. Itu ada pas saat pertama kali kita kenal itu ya saling kenalan lah, maju ke depan kelas, kemudian berkenalan. Terus saya baru tahu kalau di sini ternyata di satu kelas ada banyak suku, ada suku Mia, suku Batak gitu kan. Ternyata dari berbagai suku itu tuh
mereka ada logatnya berbeda-beda Iya, gitu. betul. Terus ternyata Nias itu sejauh itu gitu kan, kalau saya lihat di peta kayak wah kayaknya deket nih, ternyata harus nempuh pakai kapal gitu kan. Iya. Saya tahu dari teman saya yang Nias. Terus di mana mereka di kelas itu kalau bicara memang logatnya ini sangat keras-keras gitu loh Kak, tapi ini loh, kemampuan mereka untuk public speaking itu kayak lebih bagus gitu, kayak lebih berani tampil di depan. Berarti respon mereka baik nih terhadap. Ya, respon. Nah, ini kan sudah nyampe di kelas, dan mungkin sistem perkuliahan di sini gimana sih menurut kakak, dan apakah ada perbedaan nih di kampus asal? Kalau saya di kampus asal, prodi D3 keperawatan itu praktek dulu baru teori. Jadi kebanyakan praktek di laborat baru teori. Nah, di sini nih saya dapat matkulnya kayak satu hari ada tiga matkul, sedangkan saya di kampus asal itu satu hari satu matkul untuk dari jam 8 sampai jam 4 gitu loh. Dan di sini dihabiskan untuk 3 matkul, itu sih bedanya. Terus di sini teori terlebih dahulu, kemudian prakteknya nanti di akhir-akhir gitu. Itu sih yang saya rasakan. Oke, kalau dibilang dari segi praktik sama teori itu mungkin agak berbeda jadwalnya. Ya, oke. Mungkin pernah ngerasa kayak lelah nggak sih? Pernah nggak sih dikasih tugas? Lelah sih Kak. Di sini tugasnya presentasi gitu terus. Kayak buat makalah, buat PPT, kemudian presentasi. Tapi dari di sini saya bisa lebih berani untuk presentasi di depan kelas gitu, kayak lebih terasah lagi nih kemampuan komunikasinya. Sedangkan saya di kampus asal itu jarang gitu. Jadi kayak presentasi ya, tapi dalam satu hari itu bisa beberapa kelompok gitu. Sedangkan di sini bisa satu hari itu cuma satu kelompok. Jadi kayak lebih bisa mengasah skill lagi gitu, dan pertanyaan-pertanyaan yang muncul juga lebih bagus dan lebih terarah gitu Kak. Itu kalau bilang ya mungkin dari perbedaan-perbedaan itu aja sih. Oke, ini Kak, kalau bilang tadi pertukaran mahasiswa merdeka, berarti ada namanya modul Nusantara setiap minggunya. Kemarin pada saat pertama kali nih modul Nusantara, itu dibahas apa aja sih kemarin di modul Nusantara, bahas apa aja? Modul Nusantara pertama itu kebinekaan. Saat itu setelah welcome ceremony ya, itu kita bahas budaya. Kan kita Ramadan pertama kali di sini nih, jadi kita diperkenalkan oleh budaya Ramadan kalau ada di Medan ini gimana kan. Terus sama teman-teman yang lain juga dia memperkenalkan adat budayanya di masing-masing daerahnya, kayak selama Ramadan ngapain aja sih gitu. Ternyata di sini walaupun agamanya bukan Muslim juga ikut merayakan seperti kayak betul. ada yang jualan takjil begitu, terus ada yang ikut cari takjil. Jadi euforia Ramadannya tuh kerasa gitu Mas, walaupun kita nggak di tempat asal tapi tetap bisa merasakan Ramadan di sini. Dan selain tadi di modul Nusantara pertama tadi, mungkin di modul-modul yang lainnya kemarin tuh bahas apa aja? Dan ini kan saya lihat di MN ini banyak juga nih yang keluar nih. Nah, di situ belajar apa aja sih? Nah, di sini modul Nusantara kemarin keluarnya kan ada ke ini ya, Brastagi gitu-gitu. Nah, tujuan saya ke Medan ini juga pengennya ke Brastagi, ke Danau Toba, Samosir gitu kan. Jadi dari kegiatan modul Nusantara ini saya bisa nih ngerasain gimana sih rasanya ke Brastagi, ke Samosir gitu kan. Terus selain itu juga untuk modul-modulnya sendiri seperti yang inspirasi, refleksi juga itu berkesan banget gitu loh. Dari dosen MN saya mengemas itu menjadi berkesan dan menarik gitu. Jadi yang paling ditunggu-tunggu selama ini nih dari suntuknya berkuliah di sini kan, kayak tiap hari kuliah nih. Yang ditunggu itu hari Sabtu dan kita melakukan modul Nusantara begitu. Jadi ini yang ditunggu-tunggu itu kayak nanti hari Sabtu kemana ya, nanti hari Sabtu modul apa ya begitu. Itu sih Kak. Mungkin dari keseruan dari modul Nusantara, ada nggak sih tempat yang memang ya mungkin sejauh inilah memang kemarin terakhir di Brastagi gini, tempat yang memang paling berkesan lah kemarin? Tempat paling berkesan pas kemarin. Kalau saya sih ini sih lebih ke modul yang paling berkesan itu yang di depan sini, yang kita dikenalkan adat Godang Naposo Kak.
itu tuh sangat seru. Jadi kayak dosen modul saya tuh mengemas itu di minggu kedua dengan tujuan agar kita nggak kaku gitu loh Kak. Jadi kita saling merangkul, kita bisa asik-asikan bersama gitu kan. Nah, jadi dari kegiatan yang modul minggu kedua itu kita bisa kayak terbuka nih. Jadi ngeluarin sifat asli kita. Jadi kita asik-asikan bersama, terus ikut bergondang naposo gitu kan. Terus dan didokumentasikan momennya itu kalau dilihat-lihat lagi tuh sangat seru gitu Kak. Jadi saya merasa terharu banget kalau lihat momen itu. Itu sih yang selama ini sampai saat ini masih saya berkesan banget itu. Ada nggak sih suka duka dalam pada saat MN nih? Suka duka. Gini sih, kalau sukanya pasti suka ya kan, MN yang ditunggu-tunggu nih tiap hari Sabtu gitu. Kita jalan-jalan pastinya suka gitu, bertemu dengan teman-teman kelompok gitu. Terus tapi tetap aja ada dukanya gitu kan. Di sela-sela kita MN tuh kadang kita kena marah sama dosen MN gitu karena mungkin telat lah, mungkin kurang kompak lah dan gitulah Kak. Jadi untuk pembelajaran selanjutnya nih kita dari kalau kegiatan modul Nusantara memang harus lebih kompak, terus lebih tepat waktu, begitu sih Kak. Tapi kalau dibilang ngikut modul Nusantara memang kita dapat mempunyai pengalaman yang sangat banyak. Jadi kan yang Kakak bilang tadi dan banyak mempelajari tentang budaya-budaya yang ada di Medan. Terus tadi Kakak ceritakan bahwa ada kelas inspirasi juga nih. Ya, kemarin sebelumnya ada dari Ketua Yayasan, terus kemarin ke pesantren, terus ke Lantamal gitu kan Kak. Nah, mungkin pesan-pesan ke teman-teman PM4, katanya kan bentar lagi mau berangkat nih kan. Katanya sudah dapat tiket keberangkatan di akhir bulan Juli. Mungkin pesan-pesan ke teman-teman PM4 gimana? Kesan dan pesan ya untuk teman-teman. Kesan saya sama teman-teman ini sih, kalian luar biasa, udah bisa sampai sini itu udah hebat menurut saya. Jadi kita akhirnya sama-sama kumpul satu asrama, satu tempat dari berbagai daerah, itu udah pengalaman yang luar biasa. Kalau bisa jangan saling melupakan dan harus saling berhubungan sampai besok nih, sampai di masa depan kita harus saling mencari nih. Kan kita ada kenalan banyak dari berbagai daerah, harus dimanfaatkan situasi itu. Untuk pesannya jangan lupain saya lah ya. Jadi untuk pesannya inilah, harus jadi diri sendiri dan jangan ikuti omongan orang lain gitu loh. Jangan minder sama omongan orang lain, soalnya beberapa dari mereka masih ada yang kurang percaya diri gitu Kak. Jadi jangan ikutin omongan orang lain, ikuti kemauan diri sendiri dan jangan lupa terus berkembang. Mungkin ada memang boleh nggak sih sebutin teman yang memang paling dekat selain satu kampus? Yang paling dekat itu Teteh Sesita. Itu teman satu kamar. Terus dari Bandung, Jawa Barat, dari ITKS Raja Wali, itu kita tiap harinya itu makan bersama gitu loh Kak, kayak masak bareng gitu kan, kemana-mana juga bareng, ke pasar bareng. Jadi insya Allah ini nanti Desember ini saya setelah pulang dari sini tuh ada praktek di Bandung, jadi nanti mau ketemu lagi ya sama Teteh Sesita. Oke, mungkin terakhir nih Kak, satu kata nih untuk PM4 USM Indonesia. Satu kata untuk PM4 USM Indonesia, berkesan. Oke. Bekas banget di hati saya gitu. Oke. Jadi teman-teman sobat Mutiara yang sedang menonton, tadi Kak telah menjelaskan dari awal sampai akhir, dari awal mendaftar, terus mungkin ada kesulitan-kesulitan pada saat mendaftar, di mana tadi kurang dukungan dari prodi, katanya kan nggak sinkron sama yang di prodi gitu, katanya ini pertukaran mahasiswa merdeka. Dan pada saat praktik juga nih kebetulan gitu kan di D3 Keperawatan, dan nyampe di Medan mungkin ada banyak kesulitan gitu kan, ketemu dengan teman-teman dari berbagai Nusantara, dan akan bentar lagi berangkat lagi ke tempat asal gitu kan. Baik Sobat Mutiara, sampai di sini aja podcast kita hari ini. Saya Eksmin Manjaya pamit. Sampai jumpa di podcast USM Indonesia Podcast Cerdas Karakter. Sampai jumpa.